Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleihim. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini. Tanggal 19 Agustus 2022. Hidup dalam kasih. Bacaan liturgi hari ini diambil dari kitab Nubuat Yehiskiel 37 ayat 1 sampai dengan 14. Dan Injil Matius 22 ayat 34 sampai dengan 40. Saudaraku yang terkasih, beberapa waktu yang lalu saudara, saya pernah mendapat sebuah TikTok di mana ada seekor binatang buas, yaitu macan tutul saudara. Kita tahu bahwa macan tutul itu sangat buas sekali dan ganas sekali. Sedang mengasuh seekor anak panda yang kehilangan induknya. Walau naruri hewan macan tutul yang begitu buas saudara, ternyata memiliki kasih sayang dengan mengasuh penuh kasih sayang anak panda ini. Luar biasa saudara. Kita lihat bagaimana seekor hewan buas masih memiliki kasih saudara. Kasih hewan yang bukan kawanannya. Nah, bagaimana dengan diri kita sendiri saudara, yang memiliki akal budi dan segambar dengan Allah ini? Kasih termasuk hukum kehidupan. Dari Injil hari ini kita baca dialog dari seorang dari mereka, seorang ahli Taurat bertanya untuk mencobai dia. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Matius 25 ayat 35 sampai dengan 36. Saya ulang, Matius 22 ayat 35 sampai dengan 36. Mereka bukan ingin tahu dan memahami saudara, tetapi mau mencobai, mau menjebak Yesus agar Yesus dapat ditangkap. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Matius 22 ayat 37 sampai dengan 39. Nah saudaraku yang terkasih, adakah kita sudah menjalani hukum utama dan kedua ini saudara? Adakah kasih di dalam hidup kita? Kita lihat macan tutul saja dapat mengasihi yang bukan kawanannya. Bagaimana dapat dikatakan hidup kita ada kasih jika kita masih mengumbar amarah, benci, dendam yang masih mengikuti di dalam kehidupan kita? Bagaimana kita memiliki kasih saudara jika dengan pasangan kita saja kita selalu marah-marah, terhadap anak kita tak peduli, dengan orang terdekat saja kita perbuat demikian. Bagaimana dengan orang yang jauh dari kita saudara? Bahkan musuh-musuh kita. Dikatakan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Matius 22 ayat 39. Sebagaimana kita mengasihi diri kita saudara dengan cara merawatnya, selalu memperhatikan penampilan kita, selalu agar dapat mengalami sukacita dan damai, maka perlakukanlah sedemikian terhadap sesama kita. Pertanyaannya saudaraku yang terkasih, siapa sesama kita? Ini sangat jelas disampaikan Yesus dalam perumpamaan orang Samaria yang murah hati. Lalu datang seorang Samaria, ia sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lukas 10 ayat 33. Yesus pun dengan tegas sampaikan, tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Matius 5 ayat 44.
Bahkan musuh kita yang telah menyakiti kita, kita perlu kasihi saudara. Kita ampuni, kita rangkul dengan menjadi kawanan kita kembali saudara. Janganlah karena kita berkuasa, kita bisa berbuat semena-mena tanpa kasih terhadap orang-orang yang kita nilai kecil, yang terhina. Lihat kembali TikTok yang saya sampaikan di atas saudara. Binatang buas, seekor macan tutul, memiliki kasih, dapat mengasihi anak panda saudara. Perenungan hari ini mengingatkan kepada kita semua bahwa kita ini diciptakan secitra, segambar dengan Allah. Yang mana Allah adalah kasih. Maka kita pun saudara-saudara harus juga memiliki kasih terhadap diri kita sendiri dan sesama kita. Kita mau mengasihi mulai dari orang-orang yang terdekat kita terlebih dahulu. Mengasihi mereka, istri kita, anak, saudara-saudara kita, baru kerabat dan teman. Namun dari semuanya itu yang terpenting adalah kita mengasihi juga musuh-musuh kita. Mereka yang telah menyakiti kita saudara. Kita perlu mendoakan mereka. Kita perlu merangkul mereka. Kita perlu mereka menjadi kawanan kita kembali saudara. Mari saudara-saudara, kita mau hidup dalam kasih saudara. Kita mau mengikuti Tuhan Yesus di mana Dia telah terlebih dahulu mengasihi dan mengampuni mereka yang membuat Dia menderita di atas kayu salib. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Lukas 23 ayat 24. Yesus pun mengasihi kita saudara. Walau kita telah berbuat dosa, bahkan berkali-kali kita berbuat dosa, namun Yesus tetap setia akan janjinya. Dia tetap mengasihi kita saudara. Dengan mengasihi saudara-saudara berarti kita memaafkan, kita mengampuni atas kesalahan mereka. Dengan mengampuni saudaraku, maka akan terjadi rekonsiliasi, pemulihan dan kesembuhan akan terjadi. Berkat kuasa darah Yesus Kristus Tuhan kita. Maka saudara-saudara, mari kita perlu saling mengasihi. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian yang memiliki hati mengasihi kini dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom aleihim.